Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, Prodi Manajemen S1 Udinus, bekali mahasiswa dengan sertifikasi dan organisasi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356973 kali. Baiknya Endah, kita lanjutkan nih, profesi yang diinginkan Endah setelah lulus nanti apa nih Endah? Kalau saya itu banyak sih pengennya kerja di mana-mana, cuman yang untuk saat ini saya terpikir itu pengennya di bank atau kalau enggak di BUMN gitu. Di BUMN gitu Iya. ya, oke. Oke Pak, ini kita beralih nih, kita sesuai tema ya, kita akan membicarakan sertifikasi. Nah sebenarnya saya tahu itu tidak banyak nih jurusan manajemen di luar sana yang mengadakan sertifikasi seperti itu ya Pak. Yeah. Nah sebenarnya sertifikasi apa saja sih Pak yang diberikan oleh Prodi Manajemen Udinus? Di manajemen itu ada sertifikasi yang BNSP ya, yang nasional itu. Kalau di manajemen ada 3, untuk manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. 3 itu yang BNSP, yang LSP itu ada ekspor import. Jadi mahasiswa diberi pilihan untuk memilih. Jadi kalau tadi ada peminatan, mahasiswa itu setelah peminatan diuji kompetensinya, sehingga dengan sertifikat, kalau BNSP itu kan nasional, gambarnya Garuda itu kan, ya jadinya itu sebagai nilai tambah. Bekal untuk bekerja gitu. Betul. Juga ya Pak. Jadi ya? jaminan bahwa mahasiswa yang pegang sertifikat itu punya kompetensi sesuai dengan yang diuji itu. Kemudian tujuan utama nih Pak, tujuan utama Prodi Manajemen memberikan sertifikasi itu apa Pak? Ya sebetulnya membekali saja sertifikat itu kan biasanya kan pada waktu kita melamar pekerjaan itu kan mesti dilampirkan, sehingga orang yang memegang sertifikat itu kalau dia bekerja tidak perlu dilatih lagi, sehingga maksudnya adalah biar lulusan itu lebih mudah memperoleh pekerjaan. Sebagai nilai plus dalam mencari pekerjaan. Ya. Kemudian Endah nih, Endah udah mendapatkan sertifikasi atau belum nih sekarang ini? Belum. Belum? Iya. Oke, jadi sertifikasi ini mulai semester berapa Pak? Endah kan baru semester 4, nanti semester 6 kita mulai, biasanya kita tawarkan semester 6, atau kalau mereka itu sudah menjelang wisuda itu mereka punya waktu longgar, karena untuk lulus sertifikat ini kan tidak gampang, sehingga butuh waktu untuk belajar, dan kita bekali, kita ada pelatihan sehingga biar dia lebih gampang untuk memperoleh sertifikat itu. Jadi satu mahasiswa itu cukup satu sertifikasi atau gimana Pak? Sebetulnya boleh mau ngambil beberapa sertifikat, cuman biasanya sertifikat itu kan, saya pengen kerja di instansi yang berhubungan dengan uang misalnya, ya berarti saya mestinya punya sertifikasi yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau dia pengen punya kompetensi yang banyak, boleh saja, kita tidak batasi. Tidak membatasi ya Pak ya, tapi ada batas minimumnya nggak Pak? Apa semua mahasiswa itu wajib memiliki paling tidak satu sertifikasi? Ke depan wajib, sekarang belum. Jadi nanti setiap mahasiswa harus punya sertifikat ke depan. Tapi kalau sekarang belum diwajibkan. Belum diwajibkan. Baru pilih. Tapi mahasiswanya juga sudah aktif untuk mencari sertifikasi tersebut? Iya, karena kita menjelang di mata kuliah bimbingan karir itu memang kita mahasiswa dilatih untuk menjawab pekerjaan-pekerjaan yang nanti sesuai dengan peminatan itu, yang nanti akan diuji. Jadi dia ada pelatihan gitu, dilatih. Oke, Endah kan belum nih ya Pak ya, tadi kan semester 4. Nah, untuk kedepannya Endah pengen memiliki sertifikasi apa nih Endah? Kalau saya pastinya sesuai peminatan saya, pengennya sertifikasi yang berhubungan dengan pemasaran gitu. Oke. Kenapa sih Endah pengen mengikuti, pastinya pengen ya mengikuti sertifikasi, kenapa sih pengen?
Kenapa pengen? Karena itu kan merupakan nilai plus ya untuk nanti kita di dunia kerja. Nah, dengan kemampuan saya yang seperti ini, menurut saya tuh kayak masih kurang gitu. Kayak pengen nambah skill-skill, nambah nilai plus gitu. Jadi nanti waktu di dunia kerja pun kita akan mudah gitu dalam mendapatkan pekerjaan atau di bisnis-bisnis lain gitu. Oke, kemudian untuk sertifikasi ini kan sertifikat seperti itu ya Pak ya. Nah ini apakah ada batas waktunya Pak? Maksudnya seperti apakah ada batas waktu kadaluarsanya mungkin, terus kemudian harus mencari sertifikasi yang baru lagi untuk kedepannya untuk bekerja atau gimana Pak? Kalau yang kita sertifikasikan itu tidak ada batas waktunya. Ya. Jadi tetap bisa digunakan sampai kapanpun. Ya. Bagi perusahaan yang menerima karyawan yang punya sertifikasi kan enggak usah didik lagi, enggak usah mengadakan pelatihan, langsung dia bisa lebih mempermudah perusahaannya juga seperti itu ya, karena sudah memiliki mengurangi biaya juga kan. Mengurangi biaya perusahaannya juga, nggak perlu nyekolahin lagi seperti itu. Kemudian sejak kapan sih Pak sebenarnya prodi manajemen ini memberlakukan dengan adanya sertifikasi? Kita mulai itu sekitar 2018. 2018. Ya. Hingga sekarang, cuman sekarang ini belum diwajibkan seperti itu ya, tapi kedepannya akan diwajibkan. Wajib, ya. Kemudian untuk standar khusus sertifikasi ini ada nggak Pak nih standar khususnya gitu? Maksudnya standar khusus, kalau kita standarnya standar BNSP nasional, ya, jadi diakui, jadi sertifikat itu diakui nasional karena gambarnya Garuda tadi, ya, jadi orang yang punya sertifikat itu punya standar skill, ya, kompetensi nasional. Jadi yang memang yang diakui dari ini cuman yang nasional, apa yang selain nasional juga ada Pak? Ada, kayak LSP, kalau kita ekspor import itu bukan BNSP, tetapi kayak asosiasi ekspor import ya, membuat pelatihan dan uji sertifikasi, kita melaksanakan juga. Nah itu dari prodi memang menyediakan dengan adanya uji untuk sertifikasi, mendapatkan sertifikasi, ya. Bukan kita melakukan ya. Tapi mahasiswa kalau yang aktif ingin mencari sendiri juga diperbolehkan Pak? Boleh saja seperti itu. Boleh. Oke Pak, ini ngomong-ngomong nih masalah penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Nah ini kan manajemen itu kan jurusan IPS nih Pak. Nah apakah juga bisa menerima dari jurusan lain Pak, seperti IPA atau bahasa? Iya. Kita menerima dari IPA, IPS, lalu tidak hanya SMU, tapi SMK juga. SMK juga. Nah itu ada syarat khusus nggak Pak ini mungkin dari teman-teman yang bukan dari IPS mungkin, atau syarat khusus untuk mendaftar jurusan? Saya kira semua bisa di manajemen itu, dari IPA, IPS itu karena kita mempelajari sejak awal ya, meskipun dari SMK itu sudah dipelajari akuntansi dan sebagainya, itu nanti tetap kita mulai belajar dari awal. Tetap dari awal ya? Jadi yang bukan IPS terus dari IPA takut enggak, saya kira setara gitu ya Pak ya? Dimulai dari awal gitu, dari dasar, sehingga tidak ada kesulitan. Untuk saat ini dari yang awalnya itu maksudnya yang pendaftarnya itu memang kebanyakan IPS atau yang dari jurusan lain juga banyak Pak? Ada banyak IPA. Banyak juga ya, IPA. Jadi nggak cuma IPS. Ya. Tapi Endah dulu IPS ya? IPS gitu. Oke, jadi Bang mau sesuai jalur terus juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut.